warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancara Ibu untuk kepentingan pengumpulan tugas guru penggerak. Tentunya yang pertama saya minta Ibu untuk memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Laila Nurhalidia. Saya sebagai kepala sekolah di SDN Lebaksono, Kecamatan Kuking, Kabupaten Mojokerto. Dan mungkin itu saja. Yang pertama Bu, yang ingin saya tanyakan, Ibu sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Saya menjadi kepala sekolah sudah 10 bulan ini. Sebelum menjadi kepala sekolah tentunya Ibu menjadi guru terlebih dahulu Bu ya, dengan jangka waktu yang lebih lama tentunya. 21 tahun di SDN Jagung Tegal, Kecamatan Kuking. Oh iya. Untuk pengalaman Ibu selama menjabat sebagai kepala sekolah ataupun menjabat sebagai guru, kira-kira apakah pernah Ibu menemui permasalahan yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, banyak sekali mungkin permasalahan atau pengalaman yang saya alami, baik itu tentang dilema etika atau rujukan moral. Ya, kalau dilema etika itu kan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar-benar tetapi bertentangan, seperti itu. Nah, contoh kasusnya atau contoh permasalahan yang pernah saya alami, misalkan ada permasalahan individu kita sebagai seorang guru dengan masyarakat atau sebagai wali muridnya. Nah, ini termasuk contoh yang harus kita termasuk dilema etika. Kemudian rasa keadilan yang harus kita terapkan melawan rasa kasihan. Kemudian ada lagi kebenaran melawan kesetiaan. Kemudian ada lagi juga jangka pendek lawan jangka panjang. Dan itu yang untuk dari dilema etika. Kemudian untuk rujukan moral. Nah, ini rujukan moral itu kan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Contohnya misalkan saya sebagai seorang guru, kemudian merangkap menjadi bendahara BOS. Kemudian di sekolah itu diadakan suatu kegiatan dan mencapai keberhasilan dengan bekerja keras keseluruhan guru. Akhirnya setelah itu, nah misalkan ada seseorang guru yang ingin mengadakan tasyakuran, ayo menang, kita adakan tasyakuran, tetapi di lain pihak kita menggunakan uang BOS ini termasuk Bu? Rujukan moral. Kita bagaimana menyikapinya, kita harus melaksanakan cara itu, melakukan seperti itu, tapi ini menggunakan dana BOS. Itu salah satu contoh rujukan. Dari sekian banyak yang Ibu ceritakan tadi, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau mengandung nilai kebajikan? Nah, ini caranya yaitu yang pertama, kita harus mengenali nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam kegiatan itu. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kemudian pengujian kebenaran, pengujian paradigma benar dan benar versus benarnya, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi dilema, itu. Kemudian langkah Ibu yang Ibu gunakan dalam pengambilan keputusan kira-kira bagaimana biasanya? Langkah-langkah saya yang harus saya ambil
yang relevan. Kemudian yang ketiga, kita kembangkan alternatif-alternatif yang terbaik. Kemudian yang keempat, kita evaluasi alternatif-alternatif tersebut. Apakah ada cara yang efektif dalam pengambilan sebuah keputusan yang biasanya Ibu gunakan? Ya, cara yang efektif yang pernah kita lakukan yang pertama yaitu saya identifikasi dulu keputusan yang perlu diambil. Kita identifikasi, kemudian yang kedua kita kumpulkan informasi yang relevan, informasi dari semua pihak. Kemudian yang ketiga kita cari solusi yang baik. Yang keempat kita pertimbangkan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Yang kelima kita pilih alternatif yang terbaik. Kemudian yang keenam kita ambil tindakan, dan yang terakhir kita tinjau keputusan kita tadi. Nah, kemudian adakah pengaruhnya yang lebih baik? Mungkin itu. Di dalam pengambilan keputusan, apakah Ibu pernah menemui sebuah tantangan? Iya, tantangannya sebenarnya sangat banyak. Tantangannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah kita. Yang pertama itu mungkin ya, melakukan keputusan demi kebaikan banyak. Nah, keputusan ini harus sesuai dengan keputusan demi kebaikan banyak orang yang merasakan hasil yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip peraturan. Yang ketiga, melakukan apa yang kita harapkan orang lain melakukan sesuai dengan yang ketiga itu melakukan apa yang kita harapkan, ya, kemudian orang-orang lain melakukannya sesuai dengan keinginan kita. Mungkin itu, Begitu. Dalam Ibu menyelesaikan segala permasalahan, apakah Ibu membuat jadwal untuk menyelesaikannya atau langsung diselesaikan di tempat? Untuk ini tadi etika ya Bu. Etika itu jadwal mungkin tidak kita buat ya. Mungkin kalau di buku program-program itu ada semacam BP gitu, kita sediakan buku, tapi ini biasanya kita langsung untuk menyampaikan atau menanyakan kepada siswa kita atau orang yang melakukan kesalahan etika. Berarti secara langsung begitu Bu ya? Prosedur seperti apa yang Ibu gunakan? Prosedurnya ya pertama mungkin kita ajak musyawarah secara lisan. Lesan yang pertama kalau memang ada pengaruhnya kita ambil tindakan secara lisan sebanyak 3 kali. Kemudian kalau memang masih belum terselesaikan, kita ambil tindakan secara tertulis. Begitu. Apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ya, untuk saat ini yang mempermudah kita itu seseorang, ya ini kalau seseorang kita dari lingkup kepala sekolah itu ada forum K3S. Mungkin dari situ kita bisa konsultasi kepada Bapak Ketua K3S. Kemudian kita juga bisa menyampaikan kepada pengawas supaya permasalahan-permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian selain seseorang juga ada faktor-faktor mungkin dari lingkungan sekitar yang ada di sekitar kita. Ini bisa kita lakukan juga. Kira-kira dalam kegiatan Ibu atau melakukan pekerjaan selama 1 tahun menjadi kepala sekolah ini, apakah ada pembelajaran yang dapat Ibu petik atau Ibu ambil untuk pengalaman-pengalaman itu? Ya, pengambilan keputusan
kemudian pendidikan itu akan lebih maju demi mewujudkan program pemerintah sekarang yang sedang digalakkan, yaitu Merdeka Belajar. Mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih Bu atas wawancara kita kali ini, memberikan banyak manfaat kepada saya, dan apabila dari awal saya ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Begitulah wawancara saya dengan Ibu Laila Nur Alfia sebagai Kepala Sekolah SDN Lebak Sono, Kecamatan Kunjil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin meminta tolong kepada Bapak dalam rangka wawancara penyelesaian permasalahan dari kepala sekolah untuk tugas guru penggerak saya, Pak. Iya, Untuk yang pertama, bisa diperkenalkan dulu nama lengkap Bapak. iya. Nama Jamali SPD, jabatan Kepala Sekolah SDN Tunggal Pager, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Sudah berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah di SDN Tunggal Pager ini, Pak? 11 tahun. Tentunya dalam jangka waktu yang sangat lama 11 tahun itu Bapak mengalami berbagai kasus yang memerlukan pemikiran dan tindakan, Pak, ya. Iya. Kira-kira apakah ada, Pak, kasus yang terjadi dan memerlukan berbagai tindakan yang sangat berat untuk Bapak selesaikan? Tidak cukup berat, sedang, tapi alhamdulillah semua itu bisa terselesaikan dengan baik dan kondusif. Kasusnya tentang apa, Bapak? Contohnya tentang bully terhadap temannya. Kegiatan pembulian dari siswa, Pak, ya. Betul. Kemudian untuk mengidentifikasi kasus itu termasuk kasus dilema etika, Pak, ya. Iya. Nah, selama ini dalam pengambilan keputusan bagaimana Bapak untuk menyelesaikannya dengan nilai-nilai kebajikan, Pak? Iya. Jadi kebijakan ya. Iya. Kebijakan saya yang salah harus mengakui salah, yang benar harus benar, dan dirujuk kembali agar hubungan di sekolah antar siswa, antar guru dan kepala sekolah tetap harmonis lagi. Termasuk kita kepada orang tua siswa, kepada guru dan semuanya yang terkait kita kumpulkan bersama, kita ajak bersama, kita rundingkan bersama. Itu pengenangannya. Begitu. Kemudian langkah-langkah Bapak dalam menghadapi suatu masalah seperti contohnya tadi masalah bully, kira-kira langkah-langkah yang Anda lakukan untuk menyelesaikannya mulai dari bagaimana, Pak? Iya. Pertama orang tua dulu ya, orang tuanya itu tidak terima yang dibully. Nah, kita harus bisa pandai-pandai untuk memahamkan bahwa pembulian itu juga anak-anak tidak sengaja dan sebagainya, dan tidak ada unsur dendam dan sebagainya, dan orang tua juga diberi pemahaman jangan sampai balas dendam kepada siswa tadi. Kita luruskan, kita ajak ngomong yang enak, akhirnya dia bisa menerima dan menyadari bahwa memang di sekolah itu karena berhubungan sama teman pasti ada saja gesekan-gesekan yang terjadi. Itu, Bu. Berarti pertama pemanggilan orang tua begitu, Iya, ya, Pak? iya. Iya. Setelah pemanggilan orang tua, kemudian Nah, kita duduk bersama, kedua orang tua kita selesaikan bersama, kedua anak juga begitu, ditanya satu persatu duduk masalahnya. Setelah itu kalau sudah damai kita saling memaafkan, jangan sampai kegiatan pembulian apa ini? tindakan Pembulian ini jangan sampai terjadi atau terulang kembali, dan bisa rujuk kembali
sama-sama saling menyayangi gitu Bu. Begitu. Nah, kemudian Pak, yang selama ini Anda anggap efektif dalam penyelesaian masalah itu bagaimana? Apakah didiskusikan secara langsung atau angket atau bagaimana? Yang paling efektif untuk menyelesaikan suatu masalah itu memang semua pihak diajak bersama, dijak ngomong bersama, dimusyawarahkan bersama, itu yang paling efektif. Jadi bisa saling menerima, saling paham, saling mengerti tentang kondisi anak-anak di sekolah gitu Bu. Kalau memang dibicarakan bersama, duduk bersama, kira-kira apakah ada tantangan Pak dalam melaksanakan kegiatan seperti itu? Ada tantangan tapi kita harus siap Bu, siap bahwa kita memang betul-betul tujuan kita adalah untuk mendamaikan. Tantangan pasti ada, karena apa? Karakter wali murid itu juga berbeda. Ada yang karakternya itu memang keras, ada yang biasa dan sebagainya. Kalau orang keras ya kita ngalah dulu, kita tanggapi, kita terima dulu apa yang disampaikan. Setelah dia mengutarakan semuanya, kita balik gitu Bu ya. Berarti mengerti karakteristik setiap orang. Nah, harus dulu, mengerti ya. karakteristik dulu. Setelah tahu baru kita melangkah gitu Bu ya. Nah, dalam penyelesaian sebuah masalah Pak, biasanya Bapak membuat jadwal kemudian menuliskan prosedurnya atau langsung begitu saja? Kadang-kadang ya juga pakai jadwal apa supaya tepat waktunya. Kadang-kadang masalah kalau bisa ditangani langsung ya kita tangani langsung Bu. Situasional Ya. begitu ya, Pak? Situasional betul. Iya. Nah, apakah ada faktor-faktor Pak yang mempermudah untuk Bapak menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di sekolahan Bapak? Iya jelas Bu ada. Kira-kira faktornya apa saja Pak yang mempermudah? Yang mempermudah ya kita kerjasama dengan Bapak Ibu guru semua, dengan komite, dengan wali murid dan semuanya kita ajak bermusyawarah, akhirnya terjadi kesepakatan dan pemahaman yang sama itu Bu. Berarti Yang penting intinya memanyakan sesuatu apapun harus transparan dan bijaksana dan adil gitu Bu. Iya. dari semua hal yang telah Bapak sampaikan Iya. dan juga yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak itu, saya rasa juga sebuah pengalaman yang 11 tahun menjadi kepala sekolah itu memberi banyak pembelajaran bagi hidup Bapak sepertinya. Iya betul. Dan juga yang saya tangkap dari hasil jawaban-jawaban Bapak, Iya. sudah banyak sekali yang Bapak lampaui dan Iya. juga sudah terorganisir dengan Iya, baik Pak betul. dalam penyelesaiannya. Dan apakah ada Pak sampai saat ini kira-kira masalah itu sudah diselesaikan namun tidak selesai begitu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah semuanya bagus, lancar. Hubungan kita baik semua sama teman guru, sama orang tua dan semuanya. Berarti memang prosedur yang Bapak lakukan sudah sesuai dan juga sudah baik. Insya Allah begitu. Terima kasih Pak Iya, atas iya. pengalaman, berbagi Iya, pengalamannya. iya, sama-sama. Saya mohon maaf jika Iya. mengganggu waktu Bapak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Ibu saya doakan kegiatan sebagai guru penggerak lancar Bu ya. Amin. Sukses dan bisa lulus Bu ya. Amin. Ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, bisa diperkenalkan dulu untuk identitasnya. Oh ya, terima kasih. Saya Ibu Suliatin, saya bekerja atau sebagai kepala sekolah di SDN Ngerami, Kecamatan Kumbing, Kabupaten Mojokerto. Mohon maaf Ibu Suryatin, kira-kira Ibu ini untuk menjadi kepala sekolah sudah berapa lama Bu? Oh, kalau di SDN Ngerami ini
sudah mulai tahun 2013, jadi sekitar 10 tahun jalan. 10 tahun jalan. Ya. Berarti untuk pengalaman-pengalaman Ibu sudah banyak sekali menghadapi situasi apapun di SD Rami ini ya Bu ya? Iya, banyak sekali. Tentunya banyak selama 10 tahun jalan itu banyak pengalaman yang saya alami. Untuk selama ini apakah ada Bu permasalahan mengenai kasus dilema etika atau rujukan moral di SDN Rami ini? Ya, tentunya ada, pernah mengalami, tentunya ada. Contohnya persoalan seperti apa Bu? Contohnya ya, kalau kasusnya kasus misalkan untuk seseorang itu waktu pertama kesini itu saya mempunyai dilema kasus etika ya. Karena di sini ada seorang kepala sekolah di Musi pada waktu itu yang orangnya itu kurang bisa menerima keadaan tersebut sehingga seperti depresi gitu. Sehingga saya melangkah ke sini itu sangat menempatkan diri sangat kesulitan. Masalahnya beliaunya itu kurang suka kalau ada pimpinan lagi di sini. Sehingga saya berupaya untuk mendekati orang tersebut itu. Begitu ya Bu ya. Selain itu Bu, kira-kira apakah ada permasalahan lain Bu yang jauh lebih besar atau yang sampai sekarang teringat-ingatnya oleh Ibu? Ada banyak sekali kasus yang saya alami atau permasalahan di sekolah yang saya alami berkenaan dengan PPK, tentunya itu banyak sekali. Apakah perlu dijelaskan gitu? Tidak perlu Bu, Ya. karena Ibu sudah punya banyak sekali pengalaman. Iya. Kira-kira bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini? Untuk keputusan itu biasanya saya itu ya lihat permasalahan kasusnya dulu. Kasusnya saya identifikasi dulu, nanti saya itu akan mencari seseorang yang saya anggap tepat untuk bisa diajak musyawarah. Biasanya saya pilih beberapa orang guru yang tidak terlibat untuk memusyawarahkan permasalahan tersebut. Berarti mencari pihak yang tidak berpihak ke siapapun begitu Bu, ya, yang netral. Ya, betul, yang betul-betul saya anggap tepat untuk bisa diajak bicara. Termasuk dalam langkah-langkahnya juga seperti itu atau pengambilan keputusan yang lain bagaimana Bu? Kalau langkah-langkahnya yang jelas bersama orang terpilih tadi, saya mengidentifikasi permasalahan yang saya hadapi, terus saya ajak untuk mencari fakta kebenaran dari permasalahan yang saya hadapi pada waktu itu. Selanjutnya kita ajak mencari solusi alternatif apa yang akan saya pilih untuk memecahkan permasalahan tersebut dan menyampaikan keputusan. Untuk yang terakhir yang jelas kita akan merefleksi segala yang telah kita lakukan, ketepatan tidaknya untuk pembelajaran permasalahan berikutnya itu. Apakah ada yang cara paling efektif Bu yang biasanya Ibu gunakan? Oh ya, ada. Untuk cara yang paling efektif selama ini itu saya kira adalah secara kekeluargaan, secara ibu dan anak atau pokoknya anggota keluarga. Kita setelah mendapatkan solusi alternatif, kita dekati orang itu, diajak bicara baik-baik, dikasihkan solusi, barangkali berkenan itu. Jadi secara kekeluargaan yang saya lakukan. Secara kekeluargaan Bu ya, supaya tidak ada batas antara sekolah dan juga guru ya, biar tidak tersinggung, biar apa gitu. Apakah ada tantangan Bu dalam pengambilan keputusan biasanya? Oh iya, tantangan terbesar selama ini saya kira setelah kita mempelajari kasusnya, kita musyawarahkan, terus ada masalah yang kita putuskan, penyampaiannya itu yang kita itu kadang itu mencari solusi yang tepat itu bagaimana, nanti takutnya orangnya itu bagaimana menerimanya. Jadi penyampaian keputusan yang menurut saya paling sulit atau tantangan terbesarnya di sini. Benar-benar perlu pemikiran ya, dalam betul. keputusan. Pada saat Ibu menyelesaikan sebuah permasalahan, itu biasanya Ibu membuat jadwal penyelesaian atau langsung di tempat Bu? Ya, kita lihat permasalahannya.
kalau memang permasalahannya itu bisa langsung diselesaikan di tempat, misalkan masalah anak, masalah kebersihan atau masalah PTK yang kurang sepaham, yang tidak mengakibatkan di sininya tersinggung, bisa di tempat langsung kita selesai di tempat. Tapi kalau permasalahannya berhubungan dengan etika atau moral guru, kita perlu penjadwalan atau secara bertahap untuk melaksanakan pengucapan. Situasional Ya, ya. situasional, betul. Kira-kira prosedur seperti apa yang Ibu gunakan kira-kira, atau penjadwalan atau bagaimana? Untuk penjadwalannya, ya lihat permasalahannya itu tadi. Kalau memang perlu waktu lama ya kita laksanakan secara bertahap. Tidak ada jadwal tertentu, tidak kondisional tadi. Atau waktunya tepat kita laksanakan. Itu aja. Apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Iya, itu tadi seperti yang saya sampaikan terdahulu tadi. Saya mengambil beberapa orang yang kiranya bisa diajak bicara, diajak berpikir tepat dan bisa dipercaya, intinya begitu. Ada di sini ada. Dari sekian lama Ibu menjadi kepala sekolah di SDN Ngerame ini, Bu, apakah ada pembelajaran yang Ibu petik dari menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut? Banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan, diantaranya yaitu ya pengalaman, wawasan, dan membuat diri kita itu semakin dewasa untuk menjalani liku-liku hidup. Jadi banyak sekali tentunya tantangan atau pembelajaran yang kita dapat dari permasalahan di atas. Sangat mengesankan sekali yang Ibu sampaikan tadi, menjadikan saya juga menambah wawasan. Ternyata tidak semudah itu dalam mengambil keputusan, Bu. Betul. Kita tidak segampang cuma bicara atau membayangkan, tapi kalau sudah menjalani itu beberapa permasalahan pasti ada, dan solusinya itu kadang itu juga tepat, kadang itu kurang tepat, jadi memerlukan beberapa tahapan-tahapan untuk penyelesaian secara tuntas itu. Terima kasih, Bu, atas wawancara hari ini. Sangat berkesan sekali dengan saya. Semoga Ibu lancar ke depannya. Amin. Terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itulah wawancara saya dengan Ibu Suliatin, Kepala Sekolah dari SDN Ngerame, Kecamatan Pungging.